Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan fiddin, hafizani wa hafizahumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Azza wa Jalla memberikan pada kita taufik dan kemudahan untuk berkumpul bermuwajahah di rumah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dan saling bermudzakarah, mengingatkan, teriring doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla yataqabbal minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima dari kami dan kalian amal-amal salih yang telah kita upayakan, yang telah kita amalkan, terkhusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di hari kiamat. Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 surga. Surga yang pertama adalah surga yang disegerakan di dunia, Jannatud Dunya, surga yang disegerakan di dunia, yang mana surga yang disegerakan ini merupakan sarana dan jalan menuju surga di akhirat. Banyak manusia meninggalkan dunia ini dalam kondisi belum pernah merasakan nikmat surga dunia. Bahkan mereka tidak mengenal sedikit pun hakikat apa itu surga dunia yang disegerakan. Tidak pula mengetahui tanda-tandanya. Ketahuilah bahwa itulah yang menjadi sebab keringnya roh, keringnya jiwa seseorang. Ketika seorang tidak merasakan jannah yang disegerakan di dunia, maka roh dan jiwanya akan mengering. Demikian pula hatinya akan berkarat. Demikian pula bahkan akan mempengaruhi hubungan dengan sesama. Hidupnya tidak tentram, tidak tenang, bahkan dikuasai oleh penyakit-penyakit syahwat dan syubhat. Penyakit-penyakit syahwat dan syubhat akan menguasai akal dan hati mereka. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Apa surga dunia yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surga dunia yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita para hambanya di dunia ini adalah ma'rifatullah, adalah mengenal Allah wa as-silatu bihi, dan hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang mengenal Allah Azza wa Jalla, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah. Baik, yang mana namanya ibadah, namanya iman, itu memiliki rasa. Secara asal ya, yang namanya ibadah itu berat, yang namanya taat itu sulit. Jiwa itu selalu seakan-akan menghalangi seorang hamba yang untuk menjalankan ketaatan dan ibadah serta amal soleh. Namun pada suatu tingkatan, ibadah dan iman itu bisa menjadi ringan, bisa menjadi manis. Nah, ternyata kuncinya adalah menjalin kedekatan dengan Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, ia tidak akan memasuki surga akhirat. Ya subhanallah. Perhatikan penjelasan dan pesan dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ini ya. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Luar biasa ya. Pentingnya ya kita memasuki surga di dunia. Karena barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Surga di dunia sebagaimana tadi kita dengar bersama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan manisnya ibadah, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun sulit, seberapapun berat kehidupan yang dijalani oleh seorang mukmin, ketika dia memasuki surga dunia, maka semua kesulitan dan kondisi yang berat tersebut akan dia jalani dan akan dia lewati dengan ringan. Oleh karena itu dalam ucapan yang lain, Syekhul Islam rahimahullah, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika beliau banyak difitnah, banyak dihasut, dijelekkan namanya, dilaporkan kepada penguasa, beliau demikian dan demikian ya, dihasut, difitnah, ya akhirnya beliau banyak ditangkap dan dipenjara. Bahkan beliau meninggal di dalam jeruji besi. Ya. Beliau mengatakan, "Madza yaf'alu a'da'i bi? Inna jannati wa bustani fi sadri." Apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kepadaku? Sesungguhnya surgaku
dan tanganku berada di dalam dadaku. Luar biasa. Kalau kita membaca sirah atau biografi Ibnu Taimiyah, betapa berat ujian yang menimpa beliau. Ya. Diasingkan, dipenjara, ya, diintimidasi. Bahkan pada suatu ketika hukuman beliau diperberat, sama sekali beliau tidak boleh membawa kitab, ya, membawa alat tulis, benar-benar diasingkan. Beliau dengan modal bekal ma'rifatullah, mengenal Allah, beliau mengucapkan perkataan ini, apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kepadaku, sesungguhnya surgaku dan tanganku berada di dalam dadaku. Bahwa ma'rifatullah akan menjadi teman, pendamping setia, penghibur seseorang ketika dalam kondisi sulit dan berat sekalipun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barang siapa yang telah mengecap dan merasakan manisnya surga tersebut, surga yang disegerakan, surga di dunia ini, merasakan kenikmatannya, meneguk madu kemurniannya, maka ia tidak akan berpaling darinya dan tidak akan mencari penggantinya. Ketahuilah itu adalah penyejuk hati seorang mukmin, kegembiraan bagi para ahli tauhid, dan kenikmatan terbesar bagi orang-orang yang tulus dalam iman dan ibadah mereka. Ya, manusia boleh saja mencari kebahagiaan dan ketentraman di seluruh penjuru dunia. Ya, cari kesana kemari, pontang-panting, menghabiskan modal uang begitu banyaknya, menguras tenaga, yang mencurahkan semua pikirannya, berguru kesana kemari untuk mencari kebahagiaan dan ketentraman. Namun sesungguhnya kebahagiaan sejati yang akan menetap dalam qalbu, dalam hati, tidak akan ditemukan kecuali dengan mengenal Allah, merasakan kedekatan dengannya, dan dengan kesadaran bahwa dia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu dirasakan oleh seorang hamba, maka sungguh dia telah meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Hidupnya akan dilapangkan, akan tentram, akan tenang, bahkan jiwanya akan tenggelam dan tersibukkan dalam kenikmatan iman. Para ulama mengatakan ma'rifatullah hiya babu tauhidil a'zam. Mengenal Allah adalah pintu tauhid yang paling besar. Ya, setelah tadi kita dengar bersama bahwa ma'rifatullah itu adalah kunci dan sumber kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Ternyata ma'rifatullah juga merupakan bab tauhidil a'zam, ya, pintu tauhid yang paling besar. Sehingga barang siapa yang tertanam dalam qalbunya ma'rifatullah, dia mengenal Allah dengan sebenarnya, maka cahaya tauhid akan masuk ke dalam relung hatinya. Ya, orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya, maka tauhidnya akan kuat. Ya, hatinya akan dimasuki oleh cahaya tauhid.
Sehingga apa yang terjadi? La yas'alu illallah wa la yasqifu alwanal ubudiyyati kulliha illa lillahi wahdah. Pada akhirnya dia tidak akan bergantung kecuali kepada Allah. Dia tidak akan menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian tahqiqu at-tauhidil khalis, ya, mewujudkan tauhid yang murni itu tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan al-ma'rifah, ya, ma'rifatullah al-haqqah bihi, ya, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimahullah, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan tauhid al-uluhiyah, ya, tauhid al-uluhiyah yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ketika Allah menyeru umat manusia untuk menyembah Allah semata, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan thariqah, yaitu menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat terlebih dahulu. Artinya apa? Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum Allah menyeru dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah semata. Ini semakin apa tadi? Menguatkan bahwa tauhid itu tidak akan terwujud kecuali dengan mengenal Allah. Bahkan Allah pun demikian thariqahnya, ya, dalam Al-Quran ketika mengajak umat manusia untuk mentauhidkannya, mengisahkannya dalam ibadah, terlebih dahulu Allah memperkenalkan siapa dirinya. Di antara contohnya dalam surat Al-An'am ayat 102, Allah Ta'ala berfirman, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah Allah Rabb kalian. Ya, Rabb itu artinya Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razik, pencipta, pengatur, dan sang pemberi rezeki. Itulah Allah Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang menguasai kalian, yang mengatur kalian, dan yang memberi rezeki kepada kalian. Baru Allah mengatakan, berfirman, la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in, Dialah pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka ibadahilah Dia semata. Nah, ini, ya, sebagai dalil menguat bahwa Allah menggunakan thariqah isbat tauhid rububiyah, menetapkan tauhid rububiyah terlebih dahulu untuk kemudian menetapkan tauhid uluhiyah. Demikian pula dalam surat An-Naml, ya, ayat 60. Setelah Allah bawakan ayat-ayat sebelumnya, ya, terkait dengan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, Dialah yang memberi nikmat, ya, Dialah yang menciptakan makhluk-makhluknya. Kemudian di akhir surat atau ayat tersebut Allah berfirman, A'ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan yang lain bersama Allah? Ini pertanyaan yang bersifat ingkar, ya, istifham ingkari, pertanyaan yang bermaksud untuk mengingkari. Tidak ada di sana sesembahan bersama Allah. Demikian pula dalam surat Yunus ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idhnih
Dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah bersamayam di atas arsy, mengurusi segala urusan. Tidak ada satu perantara pun di sisi Allah kecuali setelah mendapat izinnya. Itulah Allah Rabb kalian, fa'buduh, maka ibadahilah Allah semata. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian itu sadar? Kembali dalam ayat ini, ya Allah menetapkan terlebih dahulu ya tauhid rububiyah sebagai bentuk pengenalan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengajak umat manusia untuk mengibadahi Allah semata. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara manfaat ma'rifatullah pula bahwa ma'rifatullah itu yukhriju minal qalbi fasadaha wa amradaha. Dengan mengenal Allah, maka itu akan mengeluarkan dari qalbu kerusakan qalbu dan penyakit-penyakit qalbu. Ketika seorang mengenal Allah dengan pengenalan yang hakiki, yang sebenarnya, maka hatinya akan terjaga dari berbagai jenis penyakit dan kerusakan. Wa kibaraha wa uluwaha, dari penyakit-penyakit hati seperti kesombongan dan keangkuhan. Wa yuzakki nufusa wal arwah, dan akan mensucikan jiwa dan ruh. Wa yu'assisu fiha ma'aniyal iman, dan akan menguatkan di dalam qalbu makna-makna keimanan. Wa haqaiqal yaqin, dan akan menguatkan pula keyakinan yang hakiki. Wa tawakkul wal ikhlas, demikian pula rasa tawakal dan keikhlasan. Fa yusbihul abdu wa yumsi fi na'imin la yushbihuhu na'imun, sehingga seorang hamba akan hidup ya, menjalani kehidupan dengan kenikmatan yang tidak tertanding. Wasiqun bi rabbih, dia akan selalu percaya hanya kepada Rabb-Nya. Radin bi af'alihi, dia akan ridha menerima terhadap segala ketetapan dan keputusan Allah. Qad taharrara min ubudiyatil khalqi wa dirhami wa dinar, dia akan bebas dari perbudakan terhadap makhluk manusia dan terbebas dari perbudakan terhadap dirham dan dinar. Ya, inilah kemerdekaan yang hakiki, ya, ketika seorang hamba terbebas dari perbudakan terhadap dunia dan hanya menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Ahibati billah rahimani wa rahimahullah, bahwa ma'rifatullah itu merupakan muharrikun al-qulub ila alamil ghuyub, yang menggerakkan hati ya untuk selalu condong kepada alamul ghuyub, zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah itu adalah al-waqu, al-hayy, al-fa'al, adalah bahan bakar yang menghidupkan jiwa dan hati dan meneguhkannya. Wa sa'adatil arwah, dan yang memunculkan kebahagiaan jiwa. Nah, inilah manhaj as-sahih, metode yang sahih di dalam menggembleng ya, dan melatih jiwa manusia
itu dilatih, dididik, digembleng dengan cara ini, memperkenalkan jiwa kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibatillah rahimani wa rahimakumullah. Dan dikarenakan ma'rifatullah, amalan-amalan hamba itu terbedakan satu dengan yang lain. Wujudnya secara zahir sama, sama-sama sholat, sama-sama berpuasa, sama-sama bersedekah. Tapi yang membedakannya apa? Tingkat ma'rifatullah, tingkatan pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di zaman para sahabat, amalannya Abu Bakar itu tak tertandingi oleh sahabat yang lain. Ya, sampai-sampai para sahabat pada kagum takjub. Ya, hingga kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidaklah Abu Bakar itu mengalahkan kita dengan sholat, puasa, sedekah. Tapi yang menyebabkan beliau itu mengalahkan kita adalah ma waqara fi al-qalb, yang bersemayam di dalam qalbu beliau berupa ma'rifatullah, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau mengatakan, afdalul ilmi al-ilmu billah. Seutama-utama pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang Allah. Wa huwa al-ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi allati tujibu li sahibiha ma'rifatullah wa khasyatahu wa mahabbatah. Yaitu ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, demikian pula perbuatan-perbuatannya, demikian pula ketetapan-ketetapannya, aturan-aturannya, yang akan menghadirkan kepada pemiliknya ma'rifatullah. Demikian pula rasa takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Wa ijlalahu, dan pengagungan kepada Allah, wa ridha anhu wa tawakkul alaih, dan akan melahirkan, menghadirkan sikap tawakal kepada Allah dan ridha terhadapnya. Wal insyighal bihi duna qalbihi, dan akan tersibukkan dengan Allah, bukan dengan makhluk. Nah, ini ya, bahwa ilmu yang paling afdal, yang paling baik itu ilmu tentang Allah, berkaitan dengan apa, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, peraturan-peraturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, baik yang bersifat syar'i maupun kauni. Ya, ketetapan Allah yang bersifat syar'i, ya, seperti Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, yang begitu banyak dan sangat luas untuk kita pelajari, semakin memotivasi kita bersemangat di dalam bertolak ilmu, menuntut dan mendalami ilmu agama. Ataupun ketetapan Allah yang bersifat kauni, ya, yaitu alam semesta, yang dihadirkan oleh Allah untuk kita tafakuri, kita renungkan, untuk kemudian menghadirkan, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ilmu yang dicita-citakan oleh setiap muslim, setiap mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi, ya Allah, ya Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Itu ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Para ulama mengatakan ma'rifatullah itu ada dua macam.
Yang pertama, ma'rifatu iqrarin wa i'tirafin fahasb. Pengenalan yang bersifat ikrar, penetapan, wa i'tiraf, dan pengakuan. Ya, pengetahuan yang bersifat apa? Penetapan dan pengakuan saja. Nah, jenis ma'rifatullah ini istaraka fiha nas kulluhum hatta al-musyrikun. Semua manusia yang masuk ke dalamnya, sampai-sampai orang musyrik pun juga memiliki jenis makrifat ini. Ya, mengenal atau pengenalan yang bersifat apa? Penetapan dan pengakuan. Semua manusia menetapkan adanya Allah, mengakui Allah itu ada. Bahkan orang-orang musyrik sekalipun, bahkan manusia yang paling sombong, paling angkuh dalam sejarah umat manusia, yaitu Fir'aun, sampai-sampai juga memiliki makrifat jenis ini. Ya. Sekalipun secara zahir, ya, Fir'aun itu mengingkari Allah, tapi dalam hati kecilnya Fir'aun itu mengakui Allah itu ada. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka Fir'aun dan pengikutnya pura-pura mengingkari Allah. Ya jahadu, ya juhud itu maknanya mengingkari dengan lisan, tapi hatinya itu menetapkan. Mereka pura-pura mengingkari Allah, padahal hati kecilnya mengatakan Allah itu ada. Nah, ini jenis makrifat yang pertama. Ya, mengenal Allah dalam artian menetapkan Allah itu ada, mengakui Allah itu ada. Pengetahuan jenis ini semua manusia mengakuinya, memilikinya. Nah, jenis yang kedua, ma'rifatun khasatun zaidatun ala mujarradil ikrar bintia'il qalbi bita'zimillah wa ijlali. Yaitu ma'rifat, pengetahuan tentang Allah yang bersifat khusus dan lebih dari sekedar menetapkan keberadaan Allah, yaitu dengan dipenuhinya qalbu dengan pengagungan kepada Allah dan dengan pemuliaan kepada Allah. Ini jenis ma'rifat yang kedua. Mengenal Allah dalam artian hatinya dipenuhi dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, yang melazimkan pemiliknya untuk mengesahkan Allah dengan ibadah. Ia benar-benar mengenal Allah sehingga hatinya pun mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan itu membawa pemiliknya untuk mentauhidkan Allah dengan peribadahan. Nah, inilah ma'rifatullah yang bermanfaat, ya, yang keutamaannya sebagiannya telah kita dengarkan bersama ya pada awal pembahasan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa meraih ma'rifatullah jenis yang kedua ini? Yang pertama, dawamun nazari wa tadabbur wa tafakkur fi ayatillahi matsluwah al-masmu'ah ayatil Qur'anil azim. Senantiasa melihat, mentadaburi dan mentafakuri ayat-ayat Allah yang dibaca, yang didengarkan. Ya, merenungi, mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bahaya min ajabi asbabi husulil iman wal yakin wal ma'rifat. Ketahuilah, itu termasuk di antara sebab terbesar diraihnya keimanan, keyakinan, dan ma'rifatullah. Ya, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersemangat di dalam mentafakuri, merenungi, mentadaburi, memahami, mempelajari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim
dengan menghadiri majlis-majlis ilmu yang dilantunkan padanya ayat-ayat Al-Quran, dipelajari di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi, kitab yang diberkahi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang cerdas, yang memiliki akal itu mau sadar. Ini yang pertama, ya, mentadaburi, merenungi, mentafakuri, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, dawamun nazar wa ta'ammul wa tafakkur fi ayatillahil kauniyatil musyahadati fi malakutis samawati wal ardh. Terus-menerus melihat, mentafakuri, yang memperhatikan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, yang bisa disaksikan pada kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Ya, mentafakuri, merenungi, memperhatikan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, alami, yang ada di alam semesta ini, langit bumi, dengan berbagai makhluk-makhluknya. Fa'inna dzalika yuridu lil abdi yakin, karena sungguh dengan merenungi ciptaan Allah yang begitu menakjubkan, itu akan mewariskan keyakinan bagi seorang hamba. Tidak mungkin makhluk yang begitu dahsyatnya, begitu besarnya, makhluk-makhluk yang begitu tertata rapi, begitu indah, begitu teratur, kok ada dengan tiba-tiba ujub-ujub. Ya, pasti ada yang mencipta dan mengatur. Yang ketiga, barakallahu fikum, dawamu dzikrillah bitasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid wal istighfar fi kulli awqat. Sebab yang ketiga untuk meraih ma'rifatullah adalah senantiasa melanggengkan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan istighfar. Tentu tidak hanya zikir bil lisan, tapi juga zikir bil qalb. Ya, lisan kita berzikir subhanallah dan hati kita memahami lafaz-lafaz zikir yang kita ucapkan. Sungguh itu akan menghadirkan ma'rifatullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita sekalian ma'rifatullah, jannah yang disegerakan oleh Allah di dunia ini, dan semoga dengan itu kita dimasukkan ke dalam Allah, ke dalam surga di akhirat. Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.